dan kegirangan. Walaupun di tengah pergumulan hidup yang bertubi-tubi, ketika kami menghadap Engkau, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, kami sungguh menjadi pribadi yang luhur dan mulia. Ketika merenungkan bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami lewati bersama dengan Engkau. Biarlah pujian ini bukan hanya menjadi nada yang indah, tapi menjadi ucapan kami yang amat dalam dari hati kami untuk mensyukuri anugerah-Mu yang begitu besar. Sebentar kami bersama jemaat Tuhan akan mendengarkan sabda Allah. Engkau tahu ya Bapa, kekurangan hamba-Mu yang hina ini, yang berdosa ini. Sungguh kami tidak bisa memahami kebenaran-Mu yang begitu agung dan luhur itu. Oleh karena itu, mari Roh Kudus Engkau bekerja bersama hamba-Mu ini untuk menerangkan sebagian firman Tuhan, supaya kami diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina ini, yang berdosa ini. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka telinga rohani mereka, pikiran mereka, hati mereka, supaya kami semua keluar dari tempat ini bukan dengan tangan hampa, namun sungguh membawa berkat-berkat surga. Berbicaralah, tolong perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu yang hina ini. Hamba bersama jemaat Tuhan siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Kristus, puji Tuhan, saya diberi kesempatan oleh majelis untuk menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu mirip seperti Allah. Kemiripannya itu terletak di dalam pikirannya, terletak di dalam hatinya, terletak di dalam kuasanya. Maka Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola bumi. Diberi kuasa, Allah berkuasa, kita juga diberi kuasa. Itu milik kemiripan. Jadi yang dimaksud peta gambar Allah itu bukan mirip wajahnya, postur tubuhnya, bukan hanya dari itu. Kalau kita memikirkan wah, mirip seperti saya loh. Kalau misalkan mirip Pak Budi gitu ya, berarti nggak mirip sama Pak Yudi tuh. Pak Yudi masih putih, Pak Budi masih hitam ya. Jadi kurang tindak. Tapi kemiripan ini berbicara esensi di dalam karakter, tapi waktu dia masih belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, kemiripan itu sudah tidak ada lagi. Tapi itu bisa dipulihkan ketika manusia itu kembali kepada Allah dalam satu-satunya sebagai sarana Yesus Kristus yang telah mati, sehingga kita bisa kembali dimiripkan kembali, memiliki kemiripan. Nah, hari ini kita akan belajar antropologi dan dermatologi. Ini sebenarnya nggak usah pusing dengan istilah ini, Bapak Ibu, kan bahasanya makan orang-orang teologi. Jadi artinya ini adalah yang dijelaskan Kak Marsha kemarin adalah apa? Manusia dan dosa, ya. Manusia dan dosa, artinya itu. Jadi nggak usah pusing dengan ini. Saya tidak ingin Bapak Ibu tentu apa sih itu dermatologi. Jadi lupakan aja itu, ya, lupakan aja itu. Saya tulis supaya saya kelihatan pintar, padahal namanya biasa saja, nggak pintar. Ya. Nah, kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kemarin minggu kita belajar Kejadian 1 ayat yang ke-27 ya. 26 dan 7 kemarin. Nah, sekarang kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang
7. Tema hari ini adalah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Saya enak kan depan sendiri karena halamannya. Mari kita baca bersama-sama, karena saya percaya ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh kita sudah dapat berkat dari pembacaan itu. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika itulah Tuhan sekali lagi 2, 3. Amin. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan yang buat kita yang tidak hanya membaca merenungkan tapi yang setia melakukan kebenaran ini dalam hidup hari lepas hari. Nah, kalau berbicara manusia seutuhnya, itu berbicara tentang suatu keutuhan di dalam eksistensi hidup manusia itu sendiri. Nah, tapi kenyataannya di dalam era sekarang ini ada orang yang berpendapat bahwa manusia itu terpilah-pilah, terbagi-bagi. Semuanya aja mas, melakukan semua aja, Nah, yang pertama pandangannya itu adalah trikotomi. Nah, trikotomi itu manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Waktu saya pemuritan diajar oleh dosen saya, ini diterangkan, diajarkan kepada saya dan ditanamkan kepada saya. Tapi ketika saya belajar lebih lanjut ternyata salah. Nah, manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka pandangan ini disebut trikotomi. Nah, trikotomi ini pencetusnya itu Ilmius pada tahun 310 sampai 390. Dasarnya karena ini kan seorang teolog ya, pakai dasarnya di dalam Ibrani 4 ayat 12 saya bacakan untuk kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati kita. Ini dasarnya oleh Irenaeus. Pandangan ini Irenaeus mengajarkan semacam itu. Ini kan betul ya. Ternyata kalau menurut ayat ini kelihatannya betul. Tetapi kalau kita menelusuri, ayat ini bukan berbicara untuk pemisahan tubuh, ada tubuhnya, ada jiwae, ada rohnya. Ini berbicara tentang bahwa firman Allah itu sanggup masuk ke dalam sanubari, menerangi manusia. Sehingga ketika manusia di dalam kekalutan, firman Tuhan itu bisa menerangi. Ini itu gambaran kekuatan firman Allah yang memberikan pencerahan dalam manusia. Bukan berbicara tentang pemisahan anak roh, anak tubuh, anak jiwa. Enggak. Ayat ini sebenarnya dipelintir sedemikian rupa untuk mendukung teori ini. Dan saya dulu mengikuti paham ini pertama-tama belajar ini. Betul ternyata bahwa manusia itu anak tubuh, anak roh, anak jiwa. Tetapi sebenarnya itu salah. Karena pandangan ini merusak kesatuan manusia. Kalau hanya di sendiri-sendiri itu kan merusak kesatuan, keunitian manusia. Bahwa tubuh dan roh itu seperti musuhan, bertentangan katanya, kata ini. Bahwa roh itu dipenjara oleh tubuh kita. Roh ini kan suci, roh ini kan kudus. Maka dipenjara oleh tubuh itu. Sehingga banyak orang-orang semedi
yoga, pokoknya itu sebenarnya itu ingin melepaskan rohnya dari tubuhnya, karena tubuhnya jahat. Itu pandangan. Lalu pandangan yang terkenal juga yaitu dikotomi. Dikotomi ini adalah memiliki pandangan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu tubuh dan jiwa. Nah, rohnya mana Pak? Nah, menurut pandangan ini jiwa dan roh itu dipakai bergantian. Alkitab memang betul. Alkitab itu tidak selamanya menggunakan roh dan jiwa dan roh. Jadi ada tumpang tindih gitu. Sehingga pemahaman ini mengatakan tidak, hanya ada tubuh dan jiwa. Karena roh dan jiwa itu dipakai tumpang tindih di dalam Alkitab. Betul, ada pemahaman demikian. Diganti, gonta-ganti. Jadi kalau kita lihat kata-katanya itu dari bahasa Yunani itu ada dua kata, yaitu dike dan ten. Nah, artinya itu rangkap, lalu yang lain itu memotong. Artinya bahwa manusia itu dipotong menjadi dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa. Ini pandangan semacam ini. Nah, tetapi kita ini akan belajar membahas tentang keutuhan manusia, totalitas manusia. Apakah betul Alkitab betul-betul mengatakan manusia itu terdiri dari tiga bagian, atau hanya dua bagian yang disebut dikotomi, trikotomi? Apakah demikian sebenarnya? Nah, oleh karena itu kita akan membagi bagian ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang makna tentang jiwa, roh, tubuh, hati. Lalu kita akan coba melihat di dalam ayat yang kita baca. Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya ini. Kalau ada waktunya cukup. Nah, kita akan lihat dulu jiwa. Apa sih itu jiwa? Next. Apa itu jiwa? Jiwa di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah nefes. Nefes itu di dalam leksikon yang ditulis Brown, nefes itu memiliki pengertian, yaitu keberadaan di dalam diri manusia, suatu keberadaan yang ada di dalam diri manusia. Dikatakan juga keberadaan yang hidup, itu jiwa. Tempat selera, lalu tempat emosi. Kata nafsu ini sering dipakai untuk mengerti suatu pribadi yang utuh. Kata jiwa itu di dalam bahasa Ibrani. Lalu di dalam Yunani itu menggunakan kata apa itu? Piste. Artinya bahwa memiliki beberapa pengertian, yaitu prinsip hidup, kehidupan dunia, tempat kehidupan rohani, termasuk perasaan dan emosi. Nah, dari sini kita bisa menemukan Bapak Ibu bahwa piste itu sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang hidup. Kalau dikatakan hidup, kalau itu ada moralnya, ada seleranya, pasti itu menunjuk kepada suatu pribadi. Ya. Orang yang berpribadi memiliki selera makan, memiliki selera suka lancar, selera apalah dan sebagainya. Itu adalah satu pribadi. Memiliki emosi itu selalu memiliki suatu pribadi. Jadi jiwa itu ada satu pribadi yang ada di dalam tubuh manusia. Gambarannya seperti itu. Nah, lalu roh itu bahasa sananya itu ruah. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu ruah. Artinya itu adalah yang bergerak.
Roh itu yang bergerak. Leksikon yang broad itu menjelaskan gerakan. Roh itu gerakan. Roh dari keberadaan yang hidup dan bernapas yang berada di dalam daging. Mirip kelihatannya, mirip dengan nefas tadi. Nefas mirip. Memiliki tempat emosi, organ dari tindakan mental, organ dari kehendak. Sama dengan nefas, hampir mirip. Nah, tetapi saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab, kalau seseorang itu berhubungan dengan Allah, selalu dikaitkan dengan ruah. Kita menyapa Allah menggunakan ruah itu. Tetapi ketika manusia berhubungan dengan sesama, berkomunikasi, berinteraksi, selalu menggunakan nefas di dalam Alkitab. Jadi ada dua. Ini biasa digunakan dalam Alkitab. Kalau yang berkomunikasi, bukan ruahnya, tetapi nafasnya, jiwanya berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan. Roh selalu dikaitkan dengan hubungan kita dengan Allah. Karena Allah itu roh adanya. Hanya bisa dapat dengan roh. Nah, saudara, roh tidak boleh dianggap sebagai satu aspek manusia yang terpisah dari manusia. Karena ada satu keutuhan. Next, apa saja? Lalu kita melihat dengan hati. Apa itu hati? Hati itu saya lihat di Ibrani itu diterjemahkan lab. Ya, lab. Artinya pikiran, karakter moral, tempat selera, tempat emosi, tempat keberanian. Memiliki pengertian yang sama banyak dengan roh, dengan nafas tadi. Ya. Lebih lab atau hati juga merupakan tempat dosa, tempat pembaharuan rohani, tempat iman. Lab atau hati menunjuk pada satu pusat kedalaman ekspresi manusia. Hati itu adalah pusat dari diri yang subjektif. Hati adalah kesatuan tubuh dan jiwa dalam tatanan yang sejati. Lab itu adalah pribadi. Di dalam bahasa Yunani, di sana katakan padia, tempat dari kehidupan fisik, spiritual, mental. Juga bisa berarti tempat keberadaan Roh Kudus, pusat dari kehidupan batiniah manusia, pusat dari dalam diri manusia yang kepadanya Allah berpaling, Allah berkenan untuk bersekutu dengan manusia. Itu hati. Jadi hati ini satu bagian yang penting, pribadi yang penting yang harus kita jaga. Maka Alkitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dalam apa? Dalam waspada. Karena hati. Karena apa? Di tempat di mana Allah itu berkenan dan tidak berkenannya. Waktu kita beribadah di sini, apakah Allah berkenan? Karena itu dalam hati kita. Waktu kita mengalami perjamuan kudus, hati yang dibersihkan. Karena tempat Allah berkenan dan tidak berkenannya. Hati adalah pusat di dalam diri manusia yang kepadanya Allah berpaling dan berkenan, yang dalamnya kehidupan religius dan membentuk suatu moral. Itu ditentukan dengan hati. Hati dikaitkan dengan kasih, dikaitkan dengan hati. Orang mengasihi selalu hubungannya dengan hati. Orang nggak punya hati nggak akan bisa memberikan kasih, mengasihi. Ketaatan juga dikaitkan dengan
hati. Ya. Pengampunan dikaitkan dengan hati. Kelemah lembutan dikaitkan dengan hati. Hati dirupakan sebagai tempat kemurnian. Rasa syukur dikaitkan dengan hati. Damai dikaitkan dengan hati. Di dalam hati sikap dasar mental manusia itu dipertaruhkan. Nah, kalau demikian satu indah ya. Allah itu begitu menciptakan manusia itu begitu unik dan luar biasa. Saya menonton bagian ini begitu. Iya ya, kenapa Tuhan harus berikan hati, beri roh, beri jiwa? Yang terakhir itu adalah diberi daging. Nah, bayangkan kalau punya hati, punya roh, punya jiwa, netos, nggak ada daging, apa yang terjadi? Pernah bayangkan ikan bagian ini? Allah itu begitu kompleks, menciptakan manusia itu begitu utuh. Dan saya ketika membaca ini, saya kira saya dilahirkan yang begini semacam ini sudah. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, oh luar biasa sekali Tuhan ceritakan. Ini dalam teologi. Tapi kalau saudara nanti kalau belajar tentang biologi lebih tercengang lagi, saudara. Daging di dalam daging itu adalah ditulis dengan basar. Daging basar. Basar itu manusia rapuh artinya. Melukiskan manusia rapuh dan lemah. Seluruh pribadi bukan hanya aspek fisik semata saja. Bahasa juga sering dipakai untuk mewujudkan pribadi seutuhnya. Bukan hanya aspek meski atau hanya eksternal saja, ya. Bukan hanya aspek fisik saja atau eksternal saja, tapi juga menyangkut keberadaan manusia esensinya. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan apa itu? Sek dan zoma. Rupanya ada dua pengertian dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani itu sek itu dibagi menjadi dua pengertian, aspek internal dan aspek daging. Aspek internal itu manusia sebagai kesatuan, lalu aspek daging itu kecenderungannya tidak mentaati Allah. Maka muncullah tadi yang saya sebut tadi apa itu, tubuh itu jahat, daging itu jahat. Lalu ditermakan juga dengan zoma. Zoma itu artinya menjadi tubuh, tubuh kebangkitan. Ada tubuh. Lalu ada istilah tubuh Kristus, jemaat gambarkan seperti tubuh. Terus tubuh kamu adalah bait Allah, tubuh sebagai bait Allah, maka jangan cemari tubuhmu, digambarkan semacam itu. Zoma juga tempat keberanian di dalam diri manusia. Zoma berbicara tentang pengujian rohani yang berkaitan dengan penghukuman. Itu menggunakan kata zoma. Seperti Ayub, itu kan tubuhnya yang diuji, ya, kasih borok, tubuhnya yang disakiti. Itu menggunakan kata zoma. Nah, memang di dalam bahasa kita tidak begitu jelas. Nah, tapi kalau kita ini, rupanya gini ya, banyak pengertian-pengertian yang luar biasa di dalamnya. Nah, saudara, mari kita kembali di dalam ayat kita sudah memiliki pengertian di dalam konsep bahasa sananya. Nah, kita lihat kembali lagi di sini.
Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia di sini diceritakan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah. Yang kita pahami debu tanah ya udah nggak usah berpikir pusing, seperti yang Anda lihat. Waktu kita sholat ada debu tanah. Dibentuklah manusia itu. Tetapi manusia itu masih belum bisa hidup. Masih hanya dalam bentuk manusia. Lalu baru apakan sama Allah dengan ini? Bus apa di bus itu? Disebul bus. Baru manusia hidup. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini gampang sekali untuk memahami manusia. Manusia memang terbuat dari debu dan tanah, ringkih sekali, ya, rapuh sekali tubuh kita. Waktu saya masih kanak-kanak masih sehat, tapi sudah lama-kelamaan tersadar nanti seperti Pak Dwi, Pak Didi, Pak itu semua yang pembari semuanya. Apa menjadi lantas kira-kira rapuh tidak kuat? Karena memang terbuat dari situ, tetapi Allah menyiapkan napas itu, bus, baru hidup, bisa bergerak, bisa bernapas. Manusia yang dikatakan Kak masa kemarin adalah gambar dan rupa Allah. Memang tubuhnya dari tanah, tetapi kontennya, isinya itu dari Allah sendiri. Maka dikatakan mirip karena apa? Napasnya, rohnya itu adalah roh Allah dalamnya. Manusia memiliki kecerdasan karena memiliki roh Allah dalamnya. Dulu manusia, kalau mainan dulu saya pakai motor-motor dari Ares, dari Depok, biar gitu, gitu. Sekarang anak-anak itu tidak mau. Sudah pakai HP atau main mobil dulu pakai remote. Kalau saya pakai apa Ares sedang itu dibikin mobil-mobilan, digeret gitu, Kenapa? Karena ini kecerdasan. Digunakan kecerdasan itu. Kecerdasan. Kemiripan dengan Allah. Kecerdasan. Tetapi masalahnya, problemnya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dulu Adam dan Hawa berkuasa atas ciptaan Allah. Sekarang manusia berkuasa tidak atas ciptaan Allah. Kadang-kadang saya lihat itu orang dimakan buaya. Loh, katanya kan dulu berkuasa. Dulu berkuasa, menekuasa. Kenapa? Karena sudah rusak Allah itu. Jadi kita sungguh-sungguh beruntung karena kita itu adalah orang yang mirip dengan Allah, yang kecerdasan Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu semua, manusia harus dipandang satu keberadaan yang utuh, yang unitaris. Pribadi manusia harus dipahami jiwa yang berada di dalam tubuh atau tubuh yang berjiwa. Jiwa yang bertubuh, tubuh yang berjiwa. Satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Manusia dilihat dari totalitas, tidak boleh dilihat dari sepotong-sepotong. Rohnya saja, jiwanya saja, hatinya saja, dagingnya saja, tidak boleh. Karena yang disebut manusia itu totalitas keseluruhan manusia. Tidak boleh dibagi-bagi. Saya akan kasih contoh untuk menutup bagian ini. Manusia memiliki tubuh fisik, tetapi ia juga merupakan satu pribadi. Tubuh fisik,
tapi dia juga memiliki satu kepribadian. Kepribadian itu ya tidak terlihat, tetapi bisa bisa diwujudkan, Dia memiliki pikiran, tetapi dia juga memiliki otak. Pikiran bisa dilihat, tidak bisa, tetapi otak bisa dilihat. Otak di mana? Sini, belakang. Otak bisa dilihat, tetapi dia tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat pikiran? Ada yang bisa lihat pikiran? Bapak Ibu pernah lihat pikiran saya? Di sini waktu saya ngomong? Tidak. Tapi saya lihat otak saya belakang. Tanpa otak, manusia tidak bisa berpikir. Jadi manusia merupakan suatu pribadi, tapi dia juga dapat dilihat dari dua sisi manusia. Tidak membagi-bagi saya, tetapi dia dari dua sisi. Sisi kepribadian dan sisi fisik. Waktu Bapak Ibu sakit, perlu kita obati sakit kita. Saudara luka jatuh, perlu dikasih obat, disembuhkan. Tetapi kalau sakitnya saudara itu pribadinya, luka hati, marah, kecewa, yang diobati tubuhnya bukan apanya? Kepribadian. Jadi hati itu pribadi, roh satu pribadi, jiwa pribadi, kepribadian. Nah, dialah benar ini boleh menolong kita untuk memahami, untuk mensyukuri rahmat anugerah Tuhan yang Tuhan ciptakan begitu indahnya kita, memampukan kita untuk memiliki hati. Waktu ada pujian, berikanku hati seperti hatimu. Apa? Yang penuh belas kasihan. Berhati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sangat singkat sekali, ya Bapa. Hamba menerangkan benar firman Tuhan. Masih banyak hal yang belum kami ketahui tentang tubuh kami sebagai pribadi yang utuh yang Tuhan ciptakan, yang mestinya kami harus rawat, kami jaga, kami pelihara hidup kami, baik itu fisik kami maupun kepribadian kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tubuh kami yang Tuhan ciptakan begitu indah itu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, terus mengingatkan kebenaran ini dalam hidup mereka sehari, supaya mereka sungguh-sungguh hidup mempermuliakan Tuhan melalui tubuhnya. Amin.